Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang tolok ukur kebenaran utusan Allah oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang diterjemahkan oleh Yatimin AS. Kita lanjutkan menyambung video yang telah lalu. Selanjutnya, syarat keempat untuk mengetahui benar atau tidaknya pengakuan seseorang menjadi utusan Allah adalah dengan memperhatikan apakah orang yang mendakwahkan diri sebagai utusan Allah itu mampu memberikan jawaban secara tuntas terhadap semua pertanyaan, semua tantangan, semua tuduhan, dan semua sanggahan dari para penentangnya ataukah tidak. Syarat ini secara jelas telah terpenuhi pula karena satu permasalahan besar dari para penentang adalah Masih Ma'ud. Mereka maksudkan Isa Al-Masih. Saya ulangi lagi, syarat ini secara jelas telah terpenuhi pula karena satu permasalahan besar dari penentang adalah tentang Masih Ma'ud. Mereka maksudkan Isa Al-Masih alaihissalam akan datang lagi ke dunia ini. Jawabannya dapat dibuktikan dari Quran suci bahwa Isa Al-Masih telah wafat, meninggalkan dunia ini. Dia sekali-sekali tidak akan datang kembali ke dunia ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah surat 5 ayatnya 117 sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan selengkapnya. Aku tidak berkata apa-apa kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku, yaitu mengabdilah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah engkau mematikan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Setelah dilihat konteksnya dengan ayat sebelumnya, inti ayat ini adalah pada hari kiamat Allah Ta'ala akan menanyakan kepada Isa Al-Masih apakah beliau mengajarkan agar umatnya menganggap beliau dan ibunya sebagai Tuhan dan supaya mereka menyembah keduanya itu. Beliau menjawab, wahai Tuhanku, jika aku mengatakan demikian engkau tentu mengetahuinya, karena engkau tahu terhadap hal-hal yang gaib. Aku hanya mengatakan hal-hal yang telah engkau firmankan kepadaku, yakni Allah itu Tuhan yang Esa, tidak ada sekutu baginya, dan percayailah aku sebagai Rasulnya. Aku mengetahui keadaan mereka selama aku bersama mereka.
Kemudian setelah engkau mematikan aku, maka engkaulah sebagai saksi atas mereka. Aku tidak mengetahui yang mereka perbuat sesudahku. Dari ayat ini jelas selama Isa Al-Masih masih hidup, kaum Nasrani tidak akan rusak. Dan ketika Isa Al-Masih alaihissalam wafat, beliau tidak mengetahui bagaimana keadaan mereka. Jadi jika diyakini bahwa Isa Al-Masih alaihissalam sampai sekarang masih hidup, maka konsekuensinya harus diyakini pula bahwa kaum Nasrani sampai sekarang tidak rusak. Artinya tidak rusak akidahnya dan tetap berada pada agama yang benar. Selain itu di dalam ayat ini Isa Al-Masih alaihissalam menyatakan bahwa setelah kewafatannya beliau tidak tahu tentang umatnya. Beliau mengatakan, "Wahai Tuhanku, sejak engkau mematikan aku tidak mengetahui keadaan umatku." Pendek kata, jika orang meyakini bahwa sebelum kiamat Isa Al-Masih alaihissalam akan datang ke dunia dan bersama-sama Imam Mahdi akan menerangi kaum kafir, maka naudzubillah, ini berarti dia menganggap ayat Quran Syarif itu salah. Atau berarti ia meyakini bahwa pada hari kiamat Isa Al-Masih berkata dusta di hadapan Allah Ta'ala. Beliau menyembunyikan masalah kedatangannya lagi ke dunia, tinggal di dunia selama 40 tahun dan bekerja sama dengan Imam Mahdi memerangi kaum Nasrani. Singkatnya, bila seseorang beriman kepada Quran suci, maka hanya dengan satu ayat itu dapat membuktikan semua akidah rekaan yang salah, yang menyatakan bahwa akan datang Imam Mahdi yang akan menimbulkan pertumpahan darah. Dan Isa Al-Masih alaihissalam akan datang dari langit untuk membantunya. Tidak ragu-ragu lagi, orang-orang yang mempunyai keyakinan itu telah meninggalkan Quran suci. Kemudian tatkala para penentang kami terkalahkan dalam setiap persoalan, akhirnya mereka mengatakan bahwa ada sebagian nubuat atau ramalan kami yang tidak terpenuhi. Seperti ramalan tentang Abdullah Atim. Kami tanyakan, di manakah Atim sekarang? Kesimpulan ramalan ini adalah barang siapa dusta, dia akan wafat sewaktu pihak yang benar masih hidup. Maka Atim telah mati dan aku masih hidup sampai sekarang. Ramalan itu bersyarat, dan syarat itu terikat dengan jangka waktu tertentu. Pada waktu Atim mendengar ramalan itu dan selalu ketakutan, maka dia memenuhi syarat itu. Oleh karena itu dia diberi perpanjangan kesempatan beberapa bulan.
sayang para penyangkal itu tidak berpikir bahwa Nabi Yunus alaihissalam pun pernah mengemukakan ramalan yang tidak disertai syarat tertentu, sebagaimana tertulis di dalam Bible Alkitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Sampai sekarang ramalan itu tidak terpenuhi. Masalah sebenarnya adalah ramalan-ramalan semacam ancaman, yakni ramalan-ramalan yang dijanjikan turunnya azab atau siksaan pada seseorang di sisi Allah Ta'ala selalu bersyarat, yaitu dengan syarat taubat atau sedekah atau takut kepada Allah Ta'ala. Meskipun syarat itu tidak dinyatakan secara eksplisit dengan taubat, dengan istighfar, sedekah, dan takut kepada Allah Ta'ala, ramalan-ramalan itu dapat tertunda atau bahkan sama sekali batal, tidak terpenuhi. Kalau tidak difahami demikian, berarti Nabi Yunus alaihissalam tidak dapat dikatakan nabi lagi, karena ramalannya yang meyakinkan itu salah. Kehendak Allah Ta'ala untuk menurunkan azab kepada seseorang yang berdosa dapat dibatalkan dengan sedekah atau juga dengan takut kepada Allah Ta'ala. Demikian, kita lanjutkan pada video yang akan datang, kajian dari Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang diterjemahkan oleh Yatimin AS. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.